Jadi kita perlu mengimani bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan saya dan saudara itu atas seizin Allah. Sehingga di dalamnya kita beroleh yang namanya pengharapan dan iman. Meskipun engkau sementara mengalami sebuah pergumulan yang berat, yakin percaya bahwa itu pun atas seizin Allah. Nah, kalau kita percaya bahwa segala sesuatu atas seizin Allah, maka kita tidak perlu khawatir. Kenapa saya katakan kita tidak perlu khawatir? Karena Tuhan tidak akan pernah mengizinkan sebuah pergumulan yang melebihi batas kekuatan kita. Itu yang perlu kita imani, ya. Kalau segala sesuatu yang terjadi atas seizin Allah, maka Tuhan Allah tidak akan pernah mengizinkan kita menanggung sebuah beban yang melebihi batas kekuatan kita. Ayatnya ada pada 1 Korintus 10 ayat 13. Alkitab mengatakan bahwa pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Karena Allah setia, sebab itu Ia tidak akan mengizinkan kamu menanggung beban yang tak dapat kamu tanggung. Apabila kamu menghadapi sebuah pergumulan, kata Alkitab, Ia akan menyediakan jalan keluar bagi setiap kita. Jadi tidak ada beban yang akan melebihi batas kekuatan kita kalau kita mengimani bahwa segala sesuatu yang terjadi atas seizin Allah. Dan kemudian ada yang berkata, Pak Pendeta, kalau misalkan beban yang Tuhan izinkan terjadi tidak melebihi kekuatan manusia, lalu kenapa ada begitu banyak orang yang kemudian mengalami tekanan yang luar biasa, mengalami yang namanya keputusasaan, beberapa di antara mereka stres menjadi gila, dan banyak juga yang menyudahi kehidupan dengan cara bunuh diri. Nah, saudara, hal ini dapat terjadi kenapa? Karena mereka menanggung pergumulan tersebut dengan kekuatan mereka sendiri. Saya mau beritahu, Tuhan tidak pernah memaksudkan ketika Dia mengizinkan sebuah pergumulan terjadi di mana kita harus menanggung itu dengan kekuatan kita. Maunya Tuhan, yang menjadi keinginannya Tuhan, kita datang kepadanya dan menyerahkan semua beban itu kepadanya. Kalau kita melihat dalam Matius pasal 11 ayat 28, itulah yang dikatakan oleh Alkitab. Yesus berkata, marilah engkau yang letih dan lesu. Siapakah di sini yang letih dan lesu? Setiap kita yang letih dan lesu akibat sebuah pergumulan kehidupan. Apa kata Yesus? Marilah, datanglah kepadaku dan aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Jadi setiap mereka yang pada akhirnya stres, tertekan, bahkan banyak yang mengambil jalan bunuh diri, mereka bisa melakukan itu. Kenapa? Karena mereka tidak datang kepada Tuhan dan menyerahkan semua beban itu kepada Tuhan. Maka ketika saudara mendengarkan firman Tuhan yang saya sampaikan di hari ini, jangan tanggung bebanmu sendiri. Serahkanlah bebanmu kepada Tuhan, karena itulah yang diinginkan oleh Allah. Saya ingat ada lagu lama yang berkata, serahkanlah hidupmu kepadanya. Serahkanlah hidupmu padanya. Serahkanlah seluruh persoalanmu. Sebab di dalam namanya ada jaminan kekal di dalam segala perkara. Jadi kita menyerahkan segala perkara, segala pergumulan kita kepada Allah sekali lagi. Karena Allah tidak pernah memaksudkan ketika Dia mengizinkan sebuah pergumulan terjadi di mana kita menanggung itu sendiri. Tuhan mau kita datang kepadanya dan menyerahkan beban itu kepada Tuhan. Kalau engkau mungkin berkata, Pak Pendeta, kalau misalkan Tuhan mengizinkan sebuah masalah dan Tuhan tahu bahwa kita dapat menanggung masalah tersebut, kenapa pada akhirnya Tuhan mau kita menyerahkan masalah itu kepadanya? Karena saudara-saudara, dalam Filipi pasal 4 ayat 13 dikatakan bahwa segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia. Karena kekuatan kita, kemampuan kita, kesanggupan kita itu ada di dalam Allah. Ketika saya berkata kita mampu, kita sanggup, itu bukan berarti kita mampu, kita sanggup dengan kekuatan kita. Tidak. Yang saya maksudkan, ini sesuai dengan firman Tuhan, kesanggupan kita itu ada di dalam Allah. Amin. Bukan di dalam kekuatan kita, kemampuan kita, kesanggupan kita hanya berada di dalam Allah itu sendiri. Kalau kita saudara mengandalkan kekuatan kita, kita stres loh. Hana menjadi stres karena dia tidak punya anak. Suaminya adalah seorang hamba Tuhan. Dan bayangkan seorang hamba Tuhan punya istri yang tidak bisa punya anak. Karena kita mengatakan yang mandul di sini adalah Hana itu sendiri.
Maka ini menjadi beban yang begitu luar biasa bagi Hana. Kenapa? Karena dia berusaha menyelesaikan masalah ini dengan kekuatannya sendiri. Ada begitu banyak di antara kita saudara-saudara ya yang merasakan beban yang begitu luar biasa. Kenapa? Karena engkau berusaha menanggung masalahmu sendiri. Kemudian apa yang terjadi? Hana mulai memaksa suaminya. Ya, dia berkata, berikan saya anak, kalau tidak saya mati. Ya, siapakah Elkana? Elkana adalah suaminya yang hanyalah manusia. Apa yang dapat dilakukan manusia dengan semua pergumulan yang kita alami? Ya, kita akan mulai salah di dalam berperilaku, salah di dalam bersikap, salah dalam bertutur kata pada saat kita berusaha untuk menanggung segala sesuatu dengan kekuatan kita sendiri. Jiwa kita akan mulai error, saudara. Ya, banyak loh di antara kita, khususnya orang Kristen yang jiwa mulai error, ya. Sedikit-sedikit mulai marah, jadi begitu sensitif, ya, menjadi sedemikian emosi karena beban yang terlalu berat di dalam jiwa. Makanya Tuhan mau kita menyerahkan segala sesuatu kepadanya. Puji Tuhan, Hana pun menyadari itu. Ya, ketika dia terus memaksa suaminya untuk memberikan kepadanya seorang anak, suaminya berkata, siapakah aku? Apakah aku Allah dapat memberikan kepadamu seorang anak? Ya, aku ini hanyalah manusia biasa. Ya, bukankah aku jauh lebih berharga daripada 10 anak laki-laki? Lah ini hanyalah gombalan untuk menutupi ketidakmampuan daripada Elkana itu sendiri. Ya, sampai kemudian saudara-saudara, Hana mulai berpaling dari suaminya. Hana mulai berpaling dari kekuatannya sendiri dan dia mulai mencari Tuhan dan menyerahkan segala bebannya kepada Tuhan. Alkitab mengatakan tiba satu saat di mana mereka datang beribadah kepada Allah, maka disitulah Hana mencurahkan segala sesuatu. Ya, Hana menanggalkan segala bebannya di hadapan Allah dan dia memohon agar Allah menolong dia sambil dia bernasar, kalau Allah memberkati aku, membuka kandunganku, memberikan kepada saya seorang anak laki-laki, maka saya akan mengembalikan dia kepada Tuhan untuk menjadi seorang hamba Tuhan. Dan itulah yang Allah lakukan kepada Hana. Jadi sekali lagi, ketika Allah mengizinkan masalah terjadi, karena Allah melihat kita mampu, bukan berarti Allah mau kita menanggung itu dengan kekuatan kita sendiri. Tidak. Yang Allah inginkan kita datang kepadanya, membawa semua beban itu. Karena kekuatan dan kesanggupan setiap manusia tidak terletak pada dirinya, tapi terletak pada Tuhan itu sendiri. Kalau mungkin engkau berkata, Pak Pendeta, pergumulan saya sudah terlalu besar, ya, terlalu berat. Kalau masalah yang kau hadapi terlalu sulit, itu berarti panggilanmu lebih besar, lebih tinggi dari orang lain. Kalau pergumulanmu terlalu berat dibandingkan dengan orang lain, itu berarti berkat yang Tuhan sediakan bagimu jauh lebih besar daripada setiap mereka. Maka teruslah mengandalkan Tuhan, teruslah mengharapkan Tuhan. Jangan andalkan kekuatanmu sendiri, jangan menjadi khawatir, ya. Karena percayalah, di dalam Tuhan kita dapat menanggung segala sesuatu. Yang kedua,